Millennials, ketemu lagi bareng sama gue Servi di BBM Bincang-Bincang Millennials. Dan BBM kali ini gue sudah kedatangan tamu spesial banget karena kita akan membahas tentang COVID-19 versus hoax. Nah, kita akan mendengarkan nih kira-kira dari sisi jurnalis COVID-19 dan hoax ini seperti apa ya. Dan di studio BBM sudah ada salah satu jurnalis dari TV nasional. The one and only Mas, siapakah Anda gerangan? Perkenalkan diri ke kamera. Oke, perkenalkan saya Dave. Mas Begitu, iya. Perlu di-mention nggak TV-nya? Gak usah, nggak apa. Iya, daripada saya nanti jadi promosi ya kan, nggak ngomongin ini jadinya. Benar. Iya. Mas Dev, Yuk. ini kita akan ngebahas tentang COVID-19 versus hoax. Nah, kalau dari Mas Dev sendiri sebagai seorang jurnalis, seberapa besar sih hoax di luar sana dari sisi jurnalis? Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya hoax ini memang porsinya cukup gede ya, karena ya yang namanya informasi itu kan kalau zaman sekarang apalagi itu kan sumbernya bisa banyak, bahkan kita pun bisa membuat informasi itu sendiri. Jadi entah itu informasinya benar atau informasinya salah atau memang informasi yang sengaja dibikin salah, informasi itu ada banyak banget. Jadi ya kalau dibilang apakah hoaxnya banyak, ya lumayan banyak juga kalau di apalagi di masa-masa pandemi ini dan tentang pandeminya. Oke, nah kalau ngomongin pandemik dan COVID-19 terus hoax, Mas Dev sebagai seorang jurnalis yang bekerja di salah satu stasiun TV dan memberitakan tentang COVID-19 ini, apakah di medianya Mas Dev ini juga beberapa kali mungkin atau pernah memberitakan berita-berita yang mungkin boleh dibilang bukan hoax ya, tapi kayak clickbait? Gimana tuh Mas? Kalau clickbait ya harus sih ya, cuman kan kita TV ya, jadi nggak bisa diklik ya kan. Cuma kadang-kadang kan punya portal media juga. Nah ya kalau di porsi online-nya mungkin ya begitu. Cuman maksudnya gini, kalau membuat judul yang menarik itu pasti, membuat headline yang menarik itu pasti, karena koran sudah melakukan itu lebih dulu kan, sebelum kemudian ada juga media digital sekarang. Jadi kalau membuat judul yang menarik itu sudah pasti. Cuman bagaimanapun juga judul yang menarik ini jangan sampai kemudian ternyata nggak connect sama isinya dan akhirnya malah jatuhnya jadi ya bohong juga kayak begitu. Jadi benar-benar kita bikin judul, kita ambil yang paling menariknya apa dari fakta yang ada, itu yang kita naikkan sebagai headline atau sebagai judul. Bukan berarti jadi clickbait, tapi memang ya bagaimana caranya supaya penonton itu benar-benar mengerti bahwa nanti akan dapat informasinya ini dari headline ini begitu. Oke. Nah, kita berbicara mengenai COVID-19 dan juga hoax yang menyebar di masyarakat Indonesia. Setelah menurut lembaga survei di Indonesia mengatakan bahwa masyarakat sekarang itu udah kurang percaya dengan pemerintah dan juga dengan media, dengan pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur. Nah, sebagai jurnalis, bagaimana, bukan perasaan sih, tapi lebih tepatnya bagaimana pendapat Mas Dev dengan adanya kasus yang ini boleh bilang sangat amat krusial ya, karena masyarakat sudah tidak mempercayai media dan juga pemerintah atas adanya COVID-19 ini. Ya, ini memang kalau boleh dibilang agak-agak, kalau dibilang aneh mungkin sepertinya nanti ke depan juga akan makin sering begini, karena memang sumber informasi itu kan banyak dan setiap orang juga punya pilihan mau percaya yang mana begitu. Jadi ketika kemudian mungkin media mainstream atau apa tidak dipercaya lagi karena ada bentuk media yang lain, ya media sosial contohnya yang paling utama ya kan, tentu hal-hal seperti ini akan lumayan sering terjadi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana cara dari media mainstream terutama itu untuk menjaga kredibilitasnya begitu, karena memang boleh dibilang banyak media yang memilih untuk ada keberpihakan istilahnya begitu. Nah, kadang keberpihakan inilah yang kemudian menghancurkan kredibilitas dari media itu sendiri. Ketika kemudian dia memiliki keberpihakan, tentu akan ada oposisinya atau akan ada lawannya, bahasanya begitu. Jadi ya pasti yang tidak percaya adalah lawan-lawannya begitu. Tinggal kita lihat aja nanti akan seperti apa. Yang penting adalah kalau kebetulan di tempat saya faktanya apa ya itu yang kita beritakan begitu. Jadi kalau tentang hoax, ya kita mencoba untuk menyampaikan bahwa memang ada hoax yang beredar juga begitu, tapi bukan berarti kita mengiyakan hoaxnya. Kita akan melihat bahwa ya memang ada hoax ini, kita siarkan juga begitu. Jadi bagaimana atau pengambilan keputusan dari user atau penonton seperti apa ya kita serahkan kembali kepada penonton itu. Oke. Nah,
Ini menarik banget kalau kita ngebahas masalah hoax dan juga COVID-19. Ada beberapa pemberitaan di luar sana yang justru berkembang semakin banyak, sehingga masyarakat ada yang percaya, ada yang enggak. Salah satunya adalah masalah termogan nih, Mas. Oh iya. Kalau misalnya kita kemana-mana kan selalu ada termogan, cek suhu tubuh kita. Nah, ada beberapa hoax yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita di termogan itu berbahaya, katanya bisa merusak otak. Nah, gimana pendapat Mas Dev? Di media apakah ini berkembang juga atau gimana, Mas? Iya pasti, karena kan ini memang menarik gitu ya. Orang nggak mungkin nggak ketemu dengan termogan sekarang. Pergi kemana pun pasti akan ketemu, dan ketika orang percaya bahwa itu berbahaya, ya kita beritakan bahwa oh ya banyak orang yang percaya bahwa termogan ini bisa membahayakan otak dan lain sebagainya. Tapi untuk demi prinsip keberimbangan, nggak adil loh kalau kita cuman beritakan orang-orang yang tidak percaya, istilahnya begitu. Jadi kita cari jawabannya, dan kita cari jawabannya adalah dengan ke pakar, dan beberapa pakar yang sudah pernah kita temui itu mereka bilang sebetulnya kalau dibilang berbahaya sih enggak, karena kan memang alat ini cara kerjanya itu kan untuk menangkap suhu tubuh kita, istilahnya begitu, dengan apa yang bahasanya terpancar, intinya yang ditangkap oleh termogan itu gitu. Dan ini kalau mungkin diarahkan ke kepala atau diarahkan ke tangan atau apa, itu sebenarnya nggak ada dampak yang signifikan kalau kata pakar yang kita wawancara begitu. Iya betul, pakai infrared. Jadi ketika infrared itu bekerja kemudian menangkap suhu tubuh yang kita punya, itu nggak akan ada dampaknya apa-apa ke otak kita. Toh kalaupun digunakan secara dekat itu juga nggak akan bermasalah begitu. Jadi nggak kalau kata pakar yang kita wawancara memang nggak ada masalah soal itu. Memang ada masyarakat yang percaya bahwa ini berbahaya, tapi kata pakar nggak ada masalah. Gitu sih. Aman ya Mas. Teman-teman sahabat millennials yang mungkin lagi nonton podcast BBM, bincang-bincang millennials, kalau termogan itu adalah salah satu sebenarnya untuk meminimalisir merebaknya virus COVID-19. Karena kan kalau misalnya ada orang-orang yang demam terus suhu tubuhnya naik, itu kan takutnya membawa virus, jadi tidak boleh untuk masuk ke sebuah tempat tertentu. Betul, walaupun memang ada beberapa orang yang kalau misalnya dia terinfeksi suhunya mungkin nggak tinggi begitu ya. Cuman kan paling tidak kalau ada orang yang suhunya tinggi, tentu itu satu pertanda juga dong bahwa dia sedang bermasalah kesehatannya. Jadi lebih baik tidak datang ke tempat itu dulu. Betul. Ini kalau berbicara masalah hoax, COVID-19 dan pemberitaan-pemberitaan sekarang di media, ini menarik banget. Ada salah satunya tadi termogan. Terus kemudian ada yang katanya mengkonsumsi bawang itu akan menghilangkan atau bisa mengusir COVID-19. Kemudian mandi air hangat juga itu akan bisa menyembuhkan COVID-19. Terus yang baru-baru juga ada kan dari kementerian tertentu mengatakan bahwa memakai kalung tertentu juga akan mengusir COVID-19. Nah, bagaimana pendapat Mas Dev selaku jurnalis dengan pemberitaan seperti ini, Mas? Nah, ini tentu memang informasi-informasi yang banyak beredar dari masyarakat ya, apalagi soal kalung kemarin itu kan juga cukup gencar begitu ya dari kementerian untuk menyampaikan hal tersebut. Kita tentu belum tahu efektivitasnya bagaimana, dalam artian korelasinya seperti apa. Karena kalau yang soal kalung ini menarik, dia kan disebut bahannya itu dari kayu putih begitu kan, dan kemarin kalung itu juga adalah kalung kayu putih juga begitu. Nah ini sempat beredar cukup boleh dibilang sempat tinggi antusiasnya masyarakat begitu. Dan tiba-tiba sekarang menghilang begitu aja. Karena buat anak kok coba-coba ya. Nah itu dia, makanya. Iya kan. Betul. Tapi setelah selesainya peredaran informasi soal kalung kayu putih ini, ternyata juga masih banyak beredar di sosial media atau mungkin di aplikasi chat begitu ya. Bahwa ketika kita misalnya disebut dari swab test misalnya positif. Nah ini ada beberapa orang yang membagikan, katanya ya, saya nggak tahu benar apa nggak, membagikan pengalamannya yang bilang kalau dia itu akhirnya berhasil mendapatkan swab test negatif setelah menghirup kayu putih. Oh iya? Ya ini reaktif terus jadi negatif. Positif, kemudian sudah positif. Wow. Dan dia bilang sudah cukup capek lah diisolasi di tempat-tempat tertentu istilahnya begitu. Terus habis itu dia mencoba untuk menghirup
kayu putih langsung di hidung, bukan di ini ya, bukan dipasang ya, itu dihirup aromanya. Nah ini ternyata setelah beberapa kali swab hasilnya jadi negatif katanya begitu. Nah kan kita belum tahu sebetulnya apakah karena kayu putihnya atau karena memang imunnya dia yang bagus begitu. Cuman informasi-informasi ini memang terus berputar di masyarakat dan kelihatannya juga banyak informasi yang belum terjawab secara pasti juga begitu. Ya namanya juga orang berusaha ya, dan kita juga masih kalau boleh dibilang minim pengetahuan soal virus ini karena memang virusnya juga baru. Tapi mudah-mudahan nantinya bisa segera ditemukan jawabannya sih, karena bagaimanapun pihak-pihak yang berkepentingan paling utama terutama seperti kementerian dan lain sebagainya ini juga perlu untuk memberikan jawaban yang tepat juga untuk masyarakat sehingga misinformasi atau hoax yang beredar itu bisa berkurang. Oke, wow, sahabat millennials, ada ilmu baru nih yang kita dapetin dari bincang-bincang millennials kali ini bersama Mas Dev selaku salah satu jurnalis dari salah satu TV nasional. Nah, ini Mas Dev, kalau ngomongin masalah hoax dan juga COVID-19, ini ada portal berita yang mengatakan bahwa Kominfo menemukan 1197 hoax terkait COVID-19 di media sosial. 1197. Apakah salah satunya medianya Mas Dev atau coba jelaskan ke sahabat milenial. Iya, kita kemarin mendengar informasi soal ini juga sudah sempat kita sampaikan juga. Dalam artian kita menyampaikan bukan berarti kita membenarkan bahwa kementerian bilang hoax kemudian kita juga bilang kalau itu hoax ya. Cuman maksudnya adalah ketika masyarakat bertanya-tanya apakah ini hoax apa enggak, kita bilang kata pemerintah begitu. Ya. Karena kan balik lagi prinsip di media kita adalah faktanya demikian. Jadi kita nggak memberikan opini internal kita atau opini redaksi kita, istilahnya begitu, itu nggak kita tampilkan di siaran kita. Dalam artian opini ya biarlah itu jadi personal opinion dari setiap personil yang ada di media kita. Cuman kalau memang pemerintah mengatakan bahwa itu hoax, mungkin perlu untuk dielaborasi lagi tentang data yang dipunya dari informasi ini, kemudian datanya pemerintah seperti apa, dan apakah ini memang betul hoax misalnya, atau mungkin ini sebenarnya informasi salah aja, bukan bohong ya, tapi informasi salah. Karena kan lagi-lagi betul misinformasi, karena kan di zaman sekarang orang bisa bikin informasi sekalipun pengetahuannya kurang soal itu. Jadi ada orang yang bikin informasi ternyata itu tidak benar. Tidak benarnya karena apa? Karena dia tidak tahu atau emang karena dia pengen bohong istilahnya. Dan ini yang perlu untuk digali lebih dalam begitu soal hampir 1.200 ya, 1.100 itu. Jadi memang harus digali lebih dalam soal itu. Oke. Nah, tapi sebelum kita closing statement nih, Mas Dev, dari topik kita untuk hari ini, hoax versus COVID-19. Apa pandangan Mas Dev mengenai hoax yang bahkan sampai 1197 ini? Ya, intinya adalah kita pasti akan kalau dilihat orang itu akan mencoba untuk lebih banyak mendengar informasi yang mau dia percaya. Jadi bukan informasi yang beneran ya, tapi informasi yang mau dia percaya. Belakangan ini seperti itu. Kita harus lebih bijak sih intinya. Jadi ketika kita mendengar sebuah informasi, kita harus benar-benar tahu apakah ini memang betul atau ini informasi yang kita anggap betul. Nah, itu yang harus benar-benar kita bijak untuk menanggapinya dan berusaha untuk dapat informasi yang benar-benar benar. Jangan sampai informasi yang hanya ingin kita anggap benar. Itu yang paling penting. Jadi bijaklah dalam memilih informasi. Oke, sahabat millennials, itu dia statement dari Mas Dev. Nah, kayaknya kurang afdol kalau misalnya ini kan namanya bincang-bincang millennials. Kita nggak ngobrol-ngobrol sama millennials di luar sana yang pengen menanggapi mengenai hoax versus COVID-19. Nah, sahabat millennials, ini dia beberapa statement dari teman-teman kita, sahabat millennials di rumah yang sudah mengirimkan komentarnya. Ini kita sebut citizen journalism. Mereka mengirimkan ke kita dan berikut statement dari mereka. Jadi menurut pendapat gue tentang berita hoax COVID ini, ya menurut gue masyarakat dan orang-orang Indonesia juga bakal bingung gitu. Ada apa sih dengan COVID ini? Dan kadang-kadang beritanya juga nggak jelas gitu, nggak masuk akal. Kayak misalnya, contohnya berita hoaxnya itu makan bawang putih untuk mencegah virusnya. Emang
bawang tuh kandungannya apa aja sih bisa untuk mencegah virus sekuat itu? Lu bayangin deh. Terus kalau misalnya lu makan bawang setiap hari, apa nggak bau badan? Lu beli parfum juga sampai mahal, sampai ke luar negeri juga nggak bakal harum itu badan. Aneh-aneh aja kadang-kadang. Jadi pendapat gue tentang berita hoax yang beredar di masyarakat tentang COVID-19 itu ada banyak. Salah satu contohnya ada berita yang beredar melalui WhatsApp grup atau WhatsApp broadcast yang inti pesannya itu jika kita terindikasi gejala-gejala virus seperti batuk dan flu, kita diwajibkan minum air garam dicampur air hangat rutin selama 3 hari. Katanya di dalam isi pesan itu, jika kita rutin melakukan itu selama 3 hari, setelah terindikasi gejala-gejala tersebut, kita akan terhindar dari virus corona. Namun, berita itu sudah di-up kembali oleh website resmi COVID-19 dan menyatakan bahwa berita itu adalah berita hoax. Dimulai dari hoax COVID-19, hoax vaksin, hoax Omnibus Law, dan masih banyak hoax lainnya. Jadi hoax di Indonesia itu sangat berbahaya. Karena dengan adanya hoax, masyarakat Indonesia itu jadi mudah diadu domba, mudah terpengaruh, mudah emosional, dan yang paling parah mudah terpecah belah. Yang padahal di era seperti ini harusnya Indonesia lebih bersatu lagi agar bisa kuat bersama-sama melawan COVID-19. Harapan saya sebagai milenial, semoga Indonesia bisa lebih bersatu dan kompak lagi dalam memberantas hoax. Well, menurut gue sih emang bener ya, banyak banget berita hoax yang dimunculkan pada masa COVID-19 ini melalui media. Melalui sosial media, melalui stasiun televisi. Jadinya tuh masyarakat bingung mana berita yang bener dan mana berita yang bohong. Nah kita nih, peran kita sebagai millennials harusnya lebih tahu untuk memfilter mana berita yang dapat kita terima dan juga enggak. Tapi ada satu berita yang sangat gue concern, di mana media memunculkan sebuah berita tentang Kementerian Pertanian yang mengeluarkan sebuah produk, yaitu kalung anti corona. Pelabelan anti corona menurut gue sih kurang tepat sih ya. Kalau ada orang yang salah persepsi, mungkin mereka mikir itu adalah vaksin. Tapi menurut gue, kalau berita ini lebih diteliti lagi, sebenarnya orang-orang harusnya lebih tahu kalau misalkan ya itu hanya sebagai secondary aja gitu loh, bukan sebagai obat yang primer. Jadi lebih pintar aja sih ya dalam memilih berita. Kasih. Nah, sobat millennials, itu dia beberapa statement dari teman-teman kita di luar sana yang sudah terniat mengirimkan pemikiran mereka mengenai hoax versus COVID-19 ini. Nah, terakhir nih Mas Dev, apa ya conclusion yang bisa Mas Dev sampaikan ke sahabat millennials di bincang-bincang millennials kali ini? Oke, jadi lagi-lagi kita sebagai user atau sebagai pengguna apapun media yang kita gunakan ya untuk mendapatkan informasi, entah itu sosial media atau mungkin media mainstream. Saya yakin banyak orang yang juga masih menggunakan media mainstream sebagai patokan. Berusaha untuk dapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang kita anggap benar. Satu itu, terus yang kedua, paling tidak punyalah referensi media mana yang bisa untuk dipercaya, istilahnya begitu. Jangan sampai nanti contohnya sebut merek nih atau gimana? Nanti desainer tit gitu. Oh gitu ya. Jadi Anda bisa nonton. Nah, itu di sana informasinya itu sangat luar biasa karena sekali lagi kita hanya memberikan fakta-faktanya begitu ya. Fakta kejadiannya seperti apa, itulah yang kita beritakan, tidak ada opini redaksi istilahnya begitu. Jadi benar-benar ini yang kita tampilkan, ini yang kita sampaikan, faktanya di lapangan begini, ada hoax begini, katanya pemerintah begini, katanya pihak pakar begini, apapun itu kita tampilkan itu secara real begitu. Ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan faktanya, dan punyalah referensi yang bisa untuk benar-benar dipercaya. Terutama sih kalau boleh kita bilang dari media atau media mainstream terutama ya, karena jurnalisnya pasti sudah terverifikasi juga begitu. Jadi mereka pasti akan bekerja sesuai dengan kode etik. Oke, once again thank you so much Mas Dev udah mengganggu waktunya Mas Dev. Oke, menyempatkan waktunya untuk mampir ke bincang-bincang milenial. Sama-sama, saya terima kasih. Good luck dan selamat melanjutkan kerja kembali Mas Dev. Siap, terima kasih Semi. Oke, itu dia sahabat milenials,
Obrolan seru Semi dan juga Mas Dev selaku salah satu jurnalis di Indonesia, jurnalis senior ya. Belum senior itu. Belum senior itu ya. Oke, semoga bisa menjadi jurnalis yang amanah ya Mas Dev ya. Amin, Oke, sampai amin. ketemu di BBM Bincang-bincang Millennials episode selanjutnya. Bye bye.